Pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam menjadi kontroversi di jagat maya. Usai kasusnya kembali diangkat ke permukaan. Namun, seiring pengungkapan misteri kematian sepasang kekasih tersebut, timbul berbagai kontroversi yang justru menghebohkan jagat maya dan membuat kasus tersebut justru semakin menjadi blunder. Mulai dari banyaknya saksi baru yang mendadak bermunculan, rekaman CCTV yang diduga hanya rekayasa, hingga puluhan pengacara yang meminta agar Presiden RI memberikan atensi untuk kasus kematian Vina dan Eki. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 kontroversi kasus kematian Vina Cirebon yang menghebohkan jagat maya, versi Cumi Top 5. Di tengah penyelidikan dan pencarian otak pelaku kasus kematian Vina dan Eki, banyak saksi baru yang mendadak bermunculan dan memberikan kesaksian yang cukup menggegerkan. Ya, bahkan tak sedikit dari mereka yang mengaku mengetahui dan melihat langsung peristiwa penganiayaan hingga yang dialami Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Mel dan Aep merupakan sosok yang mengaku jadi saksi kunci peristiwa yang dialami Vina dan Eki dan secara terang-terangan mengungkapkan kesaksiannya di hadapan publik. Namun, kesaksian tersebut tak serta-merta dijadikan acuan lantaran ex-Bareskrim Polri, Susno Duaji, meragukan kesaksian tersebut. Lantas, seperti apa kesaksian Mel dan Aep? Dan seperti apa respon ex-Bareskrim Polri, Susno Duaji? Kalau untuk yang 8 tersangka itu sudah saya pastikan iya mas. Tidak ada yang katanya salah tangkap. Itu sudah 100% iya. Sekarang asumsinya kalau memang mereka 8 orang itu disiksa oleh polisi, apakah mungkin ini ya mas ya, apakah mungkin polisi akan mereka? Kalau memang mereka nggak bersalah, kenapa coba nggak mengelak di saat 2016 silam itu? Karena di sini masih ada saya. Kenapa Vina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Vina itu terakhirnya adalah saya, karena yang disebut yang di lokasi ya mas, yang di TKP. Tapi Vina tidak menyorot ke saya karena memang di situ saya nggak terlibat kasus. Di situ saya ingin menyelamatkan. Ya kan yang jelaskan kan siapa namanya tadi ngomong gitu tadi, Yudi. Jalannya gimana, kondisi jalannya bagaimana, kondisi kegelapannya bagaimana, keadaan jam segitu gimana. Masa Mel membayang-bayangi orang yang ada di situ bawa motor, nggak tahu orang di situ. Ya itu jelas bohong lah. Waru Mel ya, orang jalan kaki aja membuntuti orang banyak itu bisa ketahuan, apalagi dia pakai motor. Pokoknya setahu saya itu dilempari batu, kejar. Kalau bicara nama nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang kenal. Kalau wajah saya tahu. Kalau wajah tahu ya. Karena kebiasaan dia kan sering nongkrong. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajah. Sama Peggy? Tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada? Waktu peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya, dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada? Ada. Ya. Iya, kalau Aep bagaimana bang? Saksian Aep? Jelas itu 100% bohong. Anda lihat di situ, itu berapa meter sini? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Ya, kurang lebih. Bisa tahu nggak warna sepeda motor di sana? Nggak tahu kan? Iya. 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Kan gitu aja. Satu pun keterangan saksi ini jadi nggak bisa dipercaya karena saling bertentangan. Nanti bisa menguntungkan si Peggy di persidangan.
Kasus kematian Vina dan Eki yang menjadi sorotan publik akhirnya membuat puluhan pengacara ikut turun tangan mengawal pengungkapan kejanggalan kasus yang dialami oleh sepasang kekasih tersebut. Menariknya, bukan hanya mengawal pihak Vina dan Eki, beberapa pengacara juga ada yang mengaku bersedia memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka. Lantas, seperti apa inisiatif dukungan yang diberikan oleh para pengacara kondang tersebut? Dengan kompresi seperti ini, harusnya Komisi 3 itu mulai bergerak. Dan sampai hari ini, ada nggak komentar dari Komisi 3? Nggak ada. Sampai hari ini Komisi 3 hukum tidak mengeluarkan satu kata pun. Padahal mereka nanti begitu pensiun, sampai hari tuanya dibayar oleh negara uang pensiunnya dari pajak rakyat. Serius loh, anggota DPR itu dapat pensiun seumur hidup loh. Sampai hari ini Komisi 3 DPR tidak berbuat apa-apa. Kita sangat kecewa tentu. Saya sudah katakan, saya siap kawal. Tapi paling bahaya di negara ini dan filosofi hukum kita jelas. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menangkap 1 orang tidak bersalah. Karena itu keliru besar. Nah, tapi kalau diminta kita jadi pengacara, kita nggak ada persoalan, kita bantu. Baru-baru ini, media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah potongan rekaman CCTV di sekitar Jalan Layan Talun, Kabupaten Cirebon, yang menjadi TKP pembuangan mayat Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Alih-alih langsung dijadikan bukti, potongan rekaman CCTV tersebut justru menjadi kontroversi publik, lantaran belum diketahui keasliannya. Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB, akhirnya ikut memberikan analisanya terkait munculnya potongan rekaman CCTV dalam kasus kematian Vina tersebut. Lantas, seperti apa analisa Roy Suryo terkait rekaman CCTV yang beredar? Hotman 911, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya. Ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Justru itu. Jadi saya sih sebenarnya menunggu ya gitu. Saya menunggu pengungkapan CCTV ini. Harusnya memang tidak. CCTV yang sudah sekian lama, kalau dari dulu itu memang tidak kemudian diselamatkan dalam tanda kutip. Jelas CCTV yang ada rekamannya dalam DVR, digital video recorder, itu tidak akan bertahan lama. Biasanya rekaman dalam satu DVR itu hanya akan bertahan sekitar 1 sampai dengan 2 bulan. Kecuali ya, DVR-nya kemudian diselamatkan. Saya mendengarai ini ada pihak atau orang yang menyimpan rekaman panjangnya, rekaman utuhnya, atau dalam tanda kutip ada orang yang dulu sebenarnya sudah menyelamatkan dalam tanda kutip rekaman itu. Apakah itu ada di 2 minimarket yang ada atau yang ada di jalan? Nah, pertanyaannya adalah orang yang menyelamatkan CCTV ini yang perlu dicari justru apa? Meskipun dia adalah berguna untuk menyelamatkan bukti, tapi ini kasusnya dia seperti pada kasus Sambo, ya. Pada kasus Sambo, orang yang kemudian merusak CCTV, kalau yang di kasus Sambo yang merusak CCTV, itu bisa jadi kemudian tersangka juga, karena dia justru merusak barang bukti. Tapi kalau sekarang, orang yang menyelamatkan rekaman barang bukti ini, meskipun dia mungkin berjasa dalam tanda kutip, ya, tapi dia patut dicurigai. Kenapa dia menyimpan rekaman ini setelah sekian lama dan baru dikeluarkan sekarang? Nggak sembarang orang loh bisa menyita CCTV atau menyimpan CCTV dari 2 minimarket kalau itu dia bukan orang yang punya kuasa untuk melakukan itu. Ya. Fenomena kerasukan arwah Vina sempat menjadi sorotan publik.
Pasalnya, tidak hanya Linda, sahabat mendiang Vina, yang mengaku dirasuki oleh arwah Vina. Beberapa waktu lalu juga sempat beredar kabar bahwa kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, juga mengaku dirasuki oleh arwah Vina. Hal tersebut sontak memantik rasa percaya tidak percaya publik. Menyoroti hal tersebut, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, Hotman Paris, menegaskan bahwa kerasukan yang dialami tersebut tidak dapat dijadikan bukti hukum dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki. Lantas, seperti apa aksi kerasukan tersebut? Dan seperti apa Hotman Paris menanggapi fenomena tersebut? Salah satunya. Iya. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Bukti mengenai Linda itu kerasukan tahun 2016. Kemarin pun waktu kita datangkan ke Jakarta sekitar 1 minggu lalu ketemu dengan tim saya, kerasukan lagi dia. Masa saya sudah 8 tahun bisa kerasukan? Ya, apapun yang diomongin oleh Linda waktu kerasukan bukanlah bukti hukum. Itu hanya semacam petunjuk bagi hakim, bagi penyidik untuk menentukan langkah berikutnya. Tapi itu bukan bukti hukum. Dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki, terdapat beberapa pihak yang mengaku menjadi korban salah tangkap kepolisian. Ya, dalam hal ini Peggy Setiawan alias Peggy Perong mengaku menjadi korban salah tangkap lantaran ia merasa tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Namun, pengakuan Peggy Setiawan tersebut kini tengah ditelaah kembali oleh Otto Hasibuan dan beberapa pihak. Lantas, seperti apa Otto Hasibuan menyoroti terkait salah tangkap tersebut? Wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak? Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di suatu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Kami dari tim penasihat hukum sangat meyakinkan dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, kami yakin 1.000.000% klien kami tidak bersalah. Memang kami setuju dengan penyidik bahwa pelaku pembunuhan dan pemurkasaan harus ditangkap. Tetapi jangan orang lain lah yang dikambing hitamkan seperti ini. Depannya